Ich will wieder unsichtbar sein. Awal cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda. Dari kecil ia berharap menjadi seseorang superhero yang mempunyai kekuatan super. Dan dia pun memilikinya, yaitu kekuatan tidak terlihat atau nggak pernah dianggap. Superhero biasanya muncul karena trauma masa kecil seperti kisah-kisah tragis yang terjadi pada orang tua mereka. Dia pun telah mencukupi kriteria itu. Ayahnya kabur dari Prancis sejak ia lahir, sedangkan ibunya bunuh diri saat ia berusia 8 tahun. Berbekal kisah tragis orang tuanya, dia dengan nama Benjamin nyatanya hanyalah orang biasa yang bekerja sebagai pengantar pizza. Paradise Pizza, das Ende des Regenbogens. Benjamin tinggal bersama neneknya yang merawatnya dari kecil, yang juga kehilangan sosok seorang ayah pada Perang Dunia Kedua. Sang nenek pun hanya mempunyai 3 selongsong peluru yang diberikan oleh teman ayahnya sebagai kenangan satu-satunya tentang ayahnya. Karena keahlian Benjamin ini tidak terlihat atau nggak pernah dianggap, dikucilkan dengan kata lain tidak mempunyai teman, sehingga dia mulai menghabiskan waktu di depan komputer sejak umur 14 tahun. Dari sana dia mempelajari bahasa pemrograman hingga dia berhasil melakukan peratasan sistem pertama kalinya. Hal itu menjadikan dirinya dianggap di kalangan dunia maya dengan nama Who Am I? Ich lernte Programmiersprachen, knackte meine ersten Systeme. Dan di situ dia juga menemukan sebuah komunitas yang disebut dengan Darkness, tempatnya para hacker-hacker berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Di dalam komunitas itu hanya satu orang yang menjadi ketertarikan Benjamin ini sebagai hacker. Orang itu dikenal dengan MRX. Dia adalah role modelnya para hacker lain. Tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya, bahkan identitasnya. MRX ini mampu merata semua sistem. Salah satu peratasannya yang terkenal adalah penyerangan pada media sosial. Dengan kehidupan hacker ini begadang malam ke siang, siang ke malam, MRX ini bahkan memfasilitasi para hacker lain untuk mendapatkan Ritalin dengan cara memanipulasi apotek online. Apotheken manipuliert, an Ritalin zu kommen. Ritalin ini adalah obat stimulan yang bekerja pada otak untuk membantu meningkatkan kemampuan untuk fokus pada satu kegiatan. Ya, semacam obat kuat lah atau doping begitu ya. Sebagai penggerak para hacker, MRX ini punya 3 aturan, yaitu pertama tidak ada sistem yang aman, kedua incar sesuatu yang mustahil, dan ketiga bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. No system is safe. Second, aim for the impossible. Kembali ke dunia nyata, Benjamin tidak sengaja bertemu dengan cinta pertamanya. Celah, dia bernama Mary, teman semasa sekolahnya 10 tahun lalu. Ketika itu, Mary pun meminta untuk mencurikan soal ujian untuknya agar lulus ujian di universitasnya. Wenn du mir die Prüfungsfragen besorgst. Keinginannya menjadi superhero lagi-lagi muncul mengingat permintaan dari Mary. Karena mau gak mau dia juga seorang manusia yang mendambakan seorang untuk menikah, punya anak, hidup bahagia begitu ya. Der endlich ein Superheld sein. Akhirnya dia pun memulai misinya. Dengan gagah beraninya dia pun memasuki ruangan server utama di kampus tersebut. Dan dengan mudahnya mengambil soal ujian universitas tersebut. Tetapi dengan mudah juga Was machen Sie da? dia pun tertangkap karena pengalaman yang masih minim. 50 Sozialstunden. Karena ulahnya, Benjamin mendapatkan hukuman melakukan pelayanan masyarakat selama 50 jam. Nicht mal das Ritalin wirkte mehr. Dan dari sinilah kehidupannya akan berubah. Ketika itu dia bertemu dengan seseorang bernama Max. Dia juga seorang hacker dengan sifat percaya diri karismatik yang tidak dimiliki oleh Ben ini. Perkenalan singkatnya membawa Benjamin ke pestanya di sebuah rumah bak istana. Das ist Benjamin. Di sana dia diperkenalkan dengan Stefan yang ahli di bidang software. Stefan. Benjamin. Dan seorang Paul dengan keahlian di bidang hardware. Juga mempunyai riwayat yang sama dengan Benjamin ini, yaitu kehilangan sang ibu sewaktu kecil dan ditinggal oleh ayahnya. Tetapi tidak semudah bertemu dengan orang baru. Benjamin yang hendak masuk geng mereka pun harus membuktikan keahliannya. Schüttel mal. Lantas, dengan mudahnya hanya dengan sebuah laptop, Benjamin pun membuktikan bahwa dia bisa mematikan dan menghidupkan kembali listrik satu komplek yang ternyata bukanlah kediaman dari si Max. Benjamin. Nur Benjamin. Hast du gedacht, ich wohne hier? Mereka pun kabur dari tempat itu dengan menjadikan orang lain dalang di balik keramaian yang terjadi. Das ist seine Party. Eits,
Sebelum itu Benjamin kembali melihat Mary berada di pesta itu dan akhirnya mereka berlima pun kabur. Benjamin pun mendapatkan waktu sejenak bersama Mary, yang akhirnya Mary pun mengingat bahwa Benjamin adalah teman sekolahnya dulu yang pernah ditinggal oleh gurunya saat wisata sekolah. Ya, walaupun ingatan bukan momen yang indah, yang penting masih diingat ya, Ben. Jetzt fällt's mir wieder ein. Benjamin. Lanjut, sepulangnya ke rumah, dia mendapatkan neneknya tidak di rumah. Alzheimer yang diderita neneknya semakin bertambah parah sehingga mengharuskan untuk mendapatkan penanganan ahli. Und bei uns ist sie wirklich in guten Händen. Ketika perjalanan pulang, Benjamin kembali bertemu Max. Melihat kesedihan dari raut Ben ini, Max mengajaknya pergi ke suatu tempat. Na komm schon. Di sini dia mengajarkan sebuah metode hacker yang paling efektif, yaitu seni menipu atau rekayasa sosial, karena kerentanan terbesar terletak pada manusia. Größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Dengan berbekal sebuah kotak donat beserta struknya, Max memperlihatkan keahliannya. Watch and learn. Trik itu pun berhasil dengan kepercayaan diri sebagai penunjangnya. Tolong jangan ditiru ya. Einen guten. Du musst nur dreist genug sein. Max pun kembali melanjutkan misinya. Dengan anggota geng lengkap, dia memakai sebuah mobil dan menuju ke suatu tempat di mana acara partai akan berlangsung. Dengan menunjukkan tanda pengenal yang siapapun bisa melakukannya, mereka masuk dengan mudahnya. Benjamin pun bertugas untuk meretas laptop presentasi utama acara tersebut, sedangkan Stefan meletakkan kamera untuk merekam aksinya. Zeit für ein bisschen Blasphemie. Dan ketika acara tersebut dimulai, video lelucon yang ditujukan kepada partai itu tampil di layar utama tersebut, yang artinya aksi mereka untuk pertama kalinya sebagai anggota geng berhasil. Das war unsere erste gemeinsame Aktion. Keberhasilan itu membuat mereka beradrenalin dan menjadikan rumah nenek Benjamin ini sebagai markas mereka. Aksi yang mereka lakukan mendapat 1 juta penonton dalam waktu singkat, sehingga mereka membuat sebuah nama agar bisa lebih dikenal. Wir müssen Marke werden, wir müssen groß werden. Mereka pun sepakat menamakan geng mereka dengan nama Clay. Clay. Clays nächste Aktion war ein kleiner... Clay pun kembali melesatkan aksinya meretas dunia keuangan dengan membuat grafik jari tengah beserta nama gengnya pada bursa efek Jerman itu. Semakin menyenangkan bagi mereka sebagai Clay, mereka melanjutkan untuk menyerang perusahaan-perusahaan besar lainnya, yaitu farmasi. Dan mereka meretas apa saja yang bisa mereka retas, hingga Clay menjadi pembicaraan di mana-mana dan membuat viewernya terhibur dan meningkat secara drastis. Tetapi aksi-aksi mereka tersebut ternyata belum membuat Max puas, karena orang yang mereka idolai yaitu MRX tidak mempedulikan aksi-aksi yang mereka buat. What about Clay? Sementara, banyak para hacker lain yang mendapatkan perhatian dari MRX ini, salah satunya Franz. Franz telah meretas banyak target internasional. Demi menghibur kekecewaannya, Max dan Stefan memakai salah satu mainan Paul untuk memanipulasi dan memutus semua alur telepon pada sebuah lomba di radio. Sehingga satu-satu telepon yang bisa masuk akan mendapatkan hadiah utama, yaitu sebuah mobil Porsche. Die richtige Antwort lautet B. Ottmar Hitzfeld. Yes! Kleine Spritze gefällig? Dengan mobil itu, Ben memberanikan dirinya untuk menemui Mary agar kedekatannya bisa berlanjut. Mary memang mendekat, tetapi terlalu cepat bertindak. Ben pun mendapatkan penolakan halus karena Mary sepertinya bukan cewek yang gampang dirayu. Ya, sama kayak aku lah ya. Passt zum Porsche. Pada malam itu, mereka pun terkejut dengan pesan dari MRX, di mana sebelumnya MRX ini sama sekali tidak pernah berkomentar tentang Clay ataupun menganggap mereka. MRX memberikan mereka sebuah hadiah berupa dokumen penyelidikan cybercrime rahasia yang telah ia kirimkan ke Europol. Dokumen tersebut berisikan informasi tentang para hacker dan tertuliskan bahwa Clay bukanlah hacker yang berbahaya. Melihat kata-kata itu, Max ini terpacu untuk membuktikan diri mereka. Den Wichser machen wir fertig. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles stoppt. Satu perusahaan besar pun terbesit menjadi target mereka, yaitu
BND, yaitu sebuah badan intelijen Jerman. Der deutsche Geheimdienst. Dengan mencari sebuah berkas di pembuangan sampah, mereka menemukan sebuah kertas dengan sebuah nama, Gerdi. Mereka mengirimkan email berupa link kepada si pemilik nama dan dengan mudahnya link tersebut membuat mereka bisa mengakses BND itu. Melewati Gerdi, mereka pun mendapatkan kartu untuk mengakses server utama. Bereit? Stefan bertugas memanipulasi CCTV, Paul berperan untuk mengatur listrik, sedangkan Max meretas kode yang dibutuhkan. Dan Benjamin sebagai peran utama meretas server BND tersebut dengan mencetak ratusan logo bertuliskan nama geng mereka. Setelah berhasil meretas target tersebut, mereka pun merayakan kemenangannya. Di pesta itu, Ben kembali melihat Mary, lagi-lagi Mary. Ben memberanikan diri untuk kembali membuka dirinya untuk mendekati Mary. Tetapi, karena pengaruh minuman, membuat mereka tidak sadarkan diri. Ben pun melihat hal yang sepantasnya tidak dilakukan oleh seorang teman. Akhirnya, Ben ini meninggalkan tempat tersebut. Du bist nichts von uns! Ein Niemand! Lass mich in Ruhe! Kemarahannya membuat Ben melakukan sesuatu. Sebelumnya, pada saat peretasan yang dilakukan di BND, Ben secara diam-diam ternyata telah mencuri data terenskripsi dari server BND. Untuk membuktikan dirinya, Ben pun mengirimkan data tersebut kepada MRX. Ohne dass die anderen es... Guten Morgen. Keesokan paginya, mereka pun kembali bersiteru tentang kejadian kemarin. Tetapi dalam perseteruan mereka dikejutkan oleh sebuah berita tentang meninggalnya seorang hacker. Hacker dengan nama samaran Krypton ditemukan tewas di hutan dengan sebuah data yang dicuri dari server BND. Data tersebut berisikan daftar karyawan rahasia BND. Dari data tersebut diketahui bahwa Krypton adalah salah satu agen rahasia. Dia dibiayai oleh BND untuk mengumpulkan informasi tentang para hacker. Krypton ini juga salah satu anggota dari kelompok hacker bernama Friends. Dengan kasus peretasan BND tersebut, Clay pun menjadi kelompok yang dicari. Tetapi 3 teman lainnya yang tidak mengetahui data tersebut menjadi ketakutan dan mempertanyakan menyangkut kejadian itu kepada Ben. Was hast du da gemacht? Wir haben gesagt, wir rühren nichts an. Karena hanya Ben yang mengakses server BND tersebut, Ben pun menjelaskan hal itu dilakukan untuk membuktikan kemampuannya kepada rekannya, juga untuk mendapatkan perhatian dari MRX. Bescheuert! Sag mal, spinnst du? Ich wollte es ihm beweisen. Ternyata MRX ini telah menjual data tersebut kepada Russian Cyber Mafia. MRX ini juga termasuk dalam kelompok Friends. Karena mengira temannya menjadi pengkhianat, Krypton pun dibunuh oleh Russian Cyber Mafia ini. You should take care of Krypton. Dan sekarang nyatanya pemberitaan pun mengarah pada Clay yang menjadi dalang dari semua insiden ini. Dengan ketakutan dan kebingungan yang mereka hadapi, mereka pun saling menyalahkan satu sama lain hingga Stefan berniat untuk pergi meninggalkan mereka. Warte, das ist alles meine Schuld, Merasa bersalah atas kejadian ini, Benjamin memutuskan untuk mencari MRX sendiri. Tetapi rekannya pun memutuskan untuk menghadapi masalah ini bersama-sama. Good job. Bringt doch nichts, da draußen noch Tiba-tiba seseorang datang di waktu yang tidak tepat. Ternyata adalah Mary yang mengkhawatirkan Benjamin ketika menghilang saat pesta semalam. Karena kekecewaannya terhadap Mary dan juga situasi yang dia hadapi, Benjamin pun menolak dengan tegas kedatangan Mary. Ich wünschte, ich hätte dich niemals getroffen. Akhirnya mereka bekerjasama dengan Who Am I sebagai umpannya. Mereka menggunakan jaringan publik untuk menghubungi MRX dengan mengubah titik lokasinya setiap 3 detik agar tidak diketahui oleh Europol. Er hat mir einen Zugang zu einem... Ketika terhubung dengan MRX ini, Who Am I berdalih ingin bergabung dengan kelompok Friends-nya. Let's see if you can do it again. Sehingga MRX memberikan sebuah tantangan yang harus ditaklukkan oleh Who Am I ini agar bisa menjadi anggotanya. Tetapi di saat bersamaan lokasi mereka pun diketahui oleh Europol, yaitu perpustakaan Berlin. Staatsbibliothek. Jetzt. Wir trennen uns, okay? Dengan cepat mereka pun berpencar dan tiba-tiba Ben pun bertatapan langsung dengan salah satu anggota Europol yang akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran tersebut. Alter, wo warst du denn? Belum selesai sampai di situ, mereka mendapatkan tantangan yang sangat sulit dari MRX ini. Dia menginginkan mereka untuk mengirim Trojan ke sistem Europol. Artinya, siapapun yang memiliki akses ke Europol akan mudahnya melacak dan memanipulasi penyelidikan.
Untuk itu mereka menghilangkan semua jejak dan membakar markas yang adalah rumah neneknya sendiri. Akhirnya mereka menuju Den Haag ke Europol, tetapi tidak semudah biasanya. Mereka pun mendapatkan kendala untuk memasuki Europol. Es ist der einzige Zugang. Berbagai cara pun mereka lakukan, mulai dari tempat pembuangan sampah hingga mencoba masuk dari saluran pembuangan. Hampir mustahil untuk masuk ke dalam Europol tersebut karena hanya ada satu pintu masuk yang dijaga ketat oleh sistem dan security mereka. Akhirnya mereka kembali, tetapi Benjamin terus kepikiran bahwa ini adalah kesalahannya. Ich war an allem schuld. Sebelumnya, Benjamin pun melihat seseorang menjatuhkan sebuah kartu saat keluar dari gedung Europol tersebut dan diam-diam mengambilnya. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, dia kembali ke gedung Europol itu. Excuse me? Benjamin berpura-pura sebagai pengunjung sebelumnya yang dompetnya tertinggal di kantin Europol tersebut. Could you just let me in and I grab my wallet and be out? Dia memohon untuk mengambil dompet tersebut dalam waktu 2 menit. Karena alasan dan juga kondisi muka yang menunjang, Benjamin pun diizinkan masuk. Dia pun memasang sebuah kotak jaringan tiruan, atau kata mudahnya dia memasang semacam jaringan wifi samaran, sehingga ketika seseorang yang masuk menggunakan jaringan tersebut, Ben akan dengan mudahnya mengakses komputer mereka dan mengakses server. Lanjut, MRX telah memberikan kode masuk untuk Ben ke dalam darknet, di mana serah terima akan berlangsung. Ben pun hanya perlu memberikan trojan yang telah ia manipulasi, sehingga ketika MRX masuk ke server Europol, identitasnya pun akan diketahui. Tetapi MRX sepertinya mengetahui trik itu dan Ben masuk ke jebakannya. Akhirnya dia pun ketahuan dan semua data tentang dirinya pun diketahui. Seketika 2 orang tidak dikenal pun mengejar Ben hingga Ben melarikan diri tanpa membawa laptopnya. Yang akhirnya dia pun berhasil lolos dari kejaran 2 orang tersebut yang adalah Russian Cyber Mafia. Mirisnya lagi, ketika kembali ke penginapannya, dia pun menemukan ketiga temannya dalam keadaan tewas. Dan sekarang target berikutnya adalah dirinya. Akhirnya Ben menghubungi seseorang untuk bertemu. Dia adalah Hanne, seorang penyelidik senior di Europol. Ben mengakui dirinya sebagai Who Am I dan ingin bekerja sama dengan Europol untuk mengungkap identitas MRX dalam kelompok Friends yang ia yakini menjadi dalang di balik kematian Krypton sebelumnya. Wissen, ob das, was du mir erzählst, ob das stimmt. Tetapi Hanne pun tidak mempercayai dengan mudahnya, sehingga Ben menyebutkan nomor jaminan sosial milik Hanne dan semua identitasnya termasuk rekening hingga penyakit yang Hanne derita. 72, 62, 12. Mendengar hal itu, Hanne ini mulai mempercayai bahwa orang yang di depannya adalah seorang hacker yang ia cari-cari. Ben meminta program perlindungan saksi dan identitas baru agar ia terlepas dari riwayat yang terjadi. Sama seperti sebelumnya menjadi orang yang tidak terlihat. Sind das Zeugenschutzprogramm? Darum geht es hier die ganze Zeit. Tetapi Hanne sebagai penyidik Europol sedang dalam masa diskurs karena sudah dalam 3 tahun terakhir belum menemukan titik terang dari pencarian kelompok hacker bernama Friends. Untuk keuntungan pekerjaannya dan cerita dari Ben tersebut, akhirnya Hanne menyetujui permintaan Ben. Haben wir ihn, kommen wir auch an die Friends. Hanne, du bist suspendiert. Sagen wir, ich krieg das hin. Ben pun menjelaskan caranya untuk mendekati MRX dengan cara trik sulap menyerang titik lemah MRX, yaitu harga dirinya. Ich bin so groß wie der Todesstern. Er ist dann nichts. Dengan bekerja sama dengan mantan suaminya yang juga bekerja di Europol, Ben pun diberikan akses untuk menggunakan laptop milik Europol ini. Dia pun mulai memancing MRX dengan membuka aib dari MRX ini di dalam forum para semua hacker berada. Di dalam forum itu, Ben menyebutkan semua yang dilakukan MRX hingga membuat Krypton terbunuh. Hingga Ben pun menggunakan nama MRX sehingga MRX asli menggunakan jaringan lain agar mengetahui yang menghujat dirinya. Tetapi hal itu membuat lokasinya terlacak dan identitas aslinya terbongkar. Akhirnya MRX pun ditangkap. Dia ternyata bernama Sven Denham yang berumur baru 19 tahun. In ein paar Stunden bist du ein freier Mann. Tetapi dari cerita Ben, Hanne menyadari memang adanya kejanggalan. Dengan melihat bekas luka yang ada di tangannya seperti cerita yang harusnya luka itu terdapat pada rekannya. Alleine bist du nicht.
Hana pun menyelidiki identitas dari Ben. Ia mengunjungi rumah neneknya yang ternyata masih utuh. Di sana, Hana menemukan sebuah kotak Ritalin, dan ia juga mengunjungi Mary untuk memberikan pertanyaan atas kesaksian Benjamin Angel itu. Anne Lindberg, Europol. Tapi ternyata terkejutnya Hana mendengar bahwa Mary tidak pernah berhubungan dengan Ben sama sekali. Entschuldigung, ich würde mich mit so einem Typen niemals freiwillig treffen. Selanjutnya, Hana menemui dokter yang menangani neneknya Ben. Nyatanya, ibu dari Ben ini adalah penderita identitas disosiatif atau kepribadian ganda. Ibunya mempunyai 4 kepribadian yang mencerminkan dirinya sendiri. Hidupnya bergantung pada obat-obatan hingga akhirnya ia bunuh diri. Dan penyakit itu pun bisa diturunkan kepada anaknya. Multiple Persönlichkeiten. Hal itu dipicu oleh peristiwa traumatis dan obat-obat tertentu, yang artinya Benjamin juga penderita identitas disosiatif atau berkepribadian ganda. Dan di samping tempat tidur neneknya, Hana menemukan sebuah kotak kenang-kenangan terakhir neneknya, yaitu kotak selongsong peluru dari Perang Dunia Kedua, yaitu selongsong peluru yang sama yang diberikan Ben kepada Hana. Lass mich raten. Die Patronen sind aus dem Zweiten Weltkrieg. Mengetahui dengan jelas kenyataan di hadapannya, Hana pun kembali menemui Ben. Hana menjelaskan bahwa cerita yang dijelaskan Ben dan 3 orang teman lainnya adalah orang yang sama, yaitu Benjamin. Ben hanya menciptakan semuanya dalam imajinasinya, artinya Clay itu hanyalah beranggotakan 1 orang. Nah, Sie alle, das bist du. mendengar penjelasan Hana, Ben pun terdiam dan terkejut bahwa itu tidaklah mungkin. Dia bukanlah orang yang sama seperti ibunya, yang artinya Ben tidak menyadari bahwa dia memiliki kepribadian ganda. Artinya, sebagai penderita identity disorder, Ben didiskualifikasi dari program perlindungan saksi. Sehingga Ben pun akan dibawa ke pengadilan. Es tut mir leid. Saat mengantarkan Ben, Hana pun tiba-tiba berhenti dan memberikan Ben kesempatan untuk mengubah datanya menjadi tidak terlihat, yang artinya Ben menghapus data aslinya. Du hast 5 Minuten. Der Ex, die Friends. Für die bist du ein Niemand. Selanjutnya, Hana memberikan alasan kepada Europol bahwa Ben sebagai Who Am I telah kabur ketika dalam perjalanan ke pengadilan. Es tut mir leid, dass ich Sie gehackt habe. Versprich mir, dass du mit dem Hacken aufhörst. Dan sekarang, Ben pun terbebas dan memulai kehidupannya yang baru. Eits, di sini semua orang bakal terheran-heran dengan terlihatnya Ben, yang ternyata bersama Mary dan keberadaan 3 rekannya yang lain yang ternyata memanglah nyata adanya. Yang artinya, Ben bukanlah penderita identity disorder atau berkepribadian ganda. Wer bin ich? Ich bin Benjamin. Nyatanya mereka bekerja sama untuk melakukan trik rekayasa sosial untuk mendapatkan kepercayaan Hana. Rencana itu dimulai ketika Ben ketahuan oleh MRX dan menjadi incaran Rusian cyber mafia. Ben menginginkan 3 teman lainnya untuk pergi dan tidak terlibat, tetapi mereka tidak menginginkan Ben untuk menghadapinya sendiri. Du bist einer von uns. Wir lassen dich nicht im Stich. Akhirnya dengan bantuan Mary, mereka pun mempersiapkan rencananya. Menggunakan identity disorder yang merupakan riwayat ibunya, yang mereka ketahui bahwa dengan gangguan itu akan dikecualikan dalam program perlindungan saksi. Sind Personen mit psychischen Krankheiten. Dan tidak hanya itu, Ben harus melukai tangannya sendiri untuk menjadikan ceritanya sempurna. Trik sulap itu pun ternyata telah diketahui oleh Hana saat mereka berpisah. Ketika perpisahan mereka, Hana pun menanyakan trik sulap yang dilakukan Ben, sehingga Ben pun menjelaskan dengan 4 dadu yang dia perlihatkan menjadi 1, yang artinya semua orang hanya melihat apa yang mereka lihat, bahwa Ben yang terlihat 1 dadu tetap mempunyai 3 orang lainnya di belakangnya. Hana pun menyadari hal itu setelah Ben tidak terlihat. Keine Zaubertricks mehr. Dan film pun selesai. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.